Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Yulanda Retno Susanti dengan nomor NIM 0502-0121-096 dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mengenai mata kuliah yang saya tempuh, yaitu Tafsir Hukum Peradilan. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang perdamaian dalam perspektif Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 sampai ayat 10. Oke, kita langsung lanjut ke materinya ya. Perdamaian adalah rasa nyaman yang ditimbulkan akibat tidak adanya gangguan baik dari perkelahian, perpecahan, maupun gangguan yang lain. Seperti yang kita ketahui, perdamaian adalah salah satu misi dari agama Islam untuk menegakkan rasa damai di tengah-tengah masyarakat. Perdamaian juga menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena setiap masalah harus diiringi oleh perdamaian agar tidak menimbulkan perkelahian dan perpecahan. Seperti yang kita ketahui, dari materi ini, mufasir yang dapat menyertainya yaitu Jalaluddin Al-Mahalib. Beliau dikenal sebagai seorang ahli fikih. Bahkan, beliau juga diketahui sebagai seorang ahli fikih yang menguasai 4 mazhab. Namun, diketahui pula bahwa beliau menganut mazhab Syafi'i. Untuk melangsungkan kehidupannya, beliau berprofesi sebagai seorang pedagang. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk terus menuntut ilmu. Nah, semangat tersebut juga dapat kita teladani agar kita tetap semangat menuntut ilmu dan memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tafsir dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 dan ayat 10. Untuk kali ini, saya akan menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9, dijelaskan bahwa kepada seorang mukmin, jika kalian menemukan dua pihak sedang berperang, maka lerailah, damaikanlah mereka. Jangan sampai kedua orang yang sedang berperang tersebut atau kedua pihak yang sedang berperang tersebut sampai menimbulkan adanya perpecahan. Hal ini didukung kuat dengan tafsir dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang menjelaskan bahwa orang-orang mukmin adalah orang-orang yang bersaudara. Jadi dapat disimpulkan ketika sedang ada masalah pun kita harus menjunjung tinggi perdamaian. Baik, untuk submateri selanjutnya, yaitu Asbabun Nuzul dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 dan ayat 10. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pada waktu itu Rasulullah mendatangi Abdullah bin Ubay dengan mengendarai keledainya. Namun, ketika sampai di tempat, Abdullah berkata, "Ya Rasulullah, jauhkanlah kedelai itu dariku, karena aku merasa tidak nyaman." Tidak nyaman yang dimaksud adalah tentang bau dari keledai tersebut. Mendengar hal itu, sahabat Rasulullah pun berkata, "Demi Allah, bahkan wangi keledai itu lebih wangi darimu." Mendengar hal itu, seseorang yang satu suku dengan Abdullah merasa marah sehingga mereka terlibat perkelahian. Melihat perkelahian tersebut, maka Allah menurunkan ayat ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat ini sangat erat kaitannya dengan perdamaian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai munasobah dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 sampai ayat 10. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9, diketahui bahwa kita sebagai umat muslim tidak boleh gampang terpengaruh oleh berita hoaks dari
orang yang fasik. Hal ini disebabkan berita-berita tersebut dapat membuat kita menjadi mudah terpengaruh dan rentan untuk mengalami perpecahan. Karena pihak-pihak luar sangat ingin memecah belah umat muslim. Sehingga kita sebagai orang mukmin harus tahu dan paham serta selektif dalam menerima berita-berita dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung kuat pula dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang menegaskan bahwa orang mukmin adalah orang yang bersaudara. Sehingga dalam permasalahan apapun, kita harus tahu dan paham bahwa perdamaian adalah jalan yang paling baik. Saling memaafkan satu sama lain dan merangkul satu sama lain. Jadi dapat disimpulkan, materi yang kita bahas kali ini yaitu perdamaian dalam perspektif Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 sampai ayat 10 menerangkan bahwa perdamaian itu sangat penting. Entah dalam kehidupan sehari-hari maupun aspek yang lain. Sehingga kita harus menjunjung tinggi perdamaian dalam menyelesaikan masalah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.